itu secara nasional pajak, tapi kalau di daerah namanya pajak daerah. Terlangsung itu misalnya masyarakat bayar pajak, tidak mesti jalannya itu langsung diperbaiki. Yang wajib membayar pajak parkir tentunya konsumen yang memarkirkan kendaraannya. Halo, ketemu lagi dengan kami di O-Public, obrolan seputar pelayanan publik dari Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda yang merupakan pusat informasi pelayanan publik di Kota Samarinda. Kali ini kita akan ngobrolin tentang pajak parkir, nih Pak ya. Siap. Dan hadir bersama kita Bapak Fahrudin S. Hud, MSc, yang beliau ini merupakan Kepala Bidang Pendapatan Pajak 2 dari Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda. Siap. Ya. Selamat datang Pak Fahrudin. Selamat datang. Kita santai saja. Ya, santai. Kita mau pengen tahu nih Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pajak parkir ini? Oh, pajak. Kalau pajak parkir itu kan merupakan bagian Pak ya. Jadi pajak itu secara nasional pajak, tapi kalau di daerah namanya pajak daerah. Pajak daerah. Jadi pajak daerah itu yang saya sebut adalah pajak, kalau nasional pajak. Itu adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa Pak. Oh iya. Berdasarkan undang-undang. Nah, dengan tidak mendapat imbalan langsung yang digunakan untuk keperluan daerah. Jadi kalau imbalan secara langsung itu misalnya masyarakat bayar pajak, tidak mesti jalannya itu langsung diperbaiki. Tapi kan uang itu akan masuk ke kas daerah, masuk dalam APBD, dikelola, disebarlah untuk pembangunan daerah kita. Jadi secara tidak langsung itu membantu pembangunan daerah kita Pak. Dan memaksa sifatnya Pak. Artinya itu apabila tidak bayar pajak ada sesuatu di baliknya. Nah itu Pak. Terus siapa saja nih Pak yang dikenakan dan wajib membayar pajak? Yang wajib membayar pajak parkir tentunya konsumen yang memarkirkan kendaraannya di suatu tempat Pak. Kalau di pinggir jalan itu namanya retribusi. Nah, kalau dia seperti kalau pajak itu dia harus ada ruang, harus ada tempat, harus ada pengelolanya Pak. Ada fasilitasnya. Ada fasilitasnya Pak yang dikelola oleh si pengelola tadi, yang menyiapkan sarana prasarana, ada pengelola. Misalnya di mall Pak ya, di mall itu ada tempat parkirnya, kemudian ada pendistriannya, ada segala macam sarana prasarana, ada get out, get in-nya Pak di situ. Jelas Pak ya. Jelas Pak. Nah, jadi sarana prasarananya disiapkan oleh pengelolanya Pak. Pemerintah daerah maupun pemerintah daerah berhak mendapatkan persentase dari yang dibayarkan oleh konsumen itu Pak. Kalau menurut pemerintah berapa sih Pak tarif pajak parkir itu sebenarnya? Tarif pajak parkir sekarang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Pak mengenai hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sekarang 10% Pak. Kalau sebelum tahun 2004 30% Pak untuk pajak parkir otonom yang ada di mal, rumah sakit, di pertokoan itu 30% Pak. Sekarang dengan ada kebijakan pemerintah dengan undang-undang baru 10% diberlakukan mulai 1 Januari tahun 2024 ini Pak. 1 Januari 2024 ya. Menjadi 10%. Jadi 10%. Gini Pak, dari saya parkir nih. Jadi yang dipotong untuk pemerintah hanya 10%. 10% Pak, betul Pak. Jadi kalau katakan mobil 5.000, ya. Berarti yang dipotong 500 perak 500 buat pemerintah Pak. Itulah untuk pembangunan daerah kita sendiri Pak itu. Itu cara pembayarannya apakah per tahun, per bulan atau gimana Pak mekanisme? Jadi cara pembayarannya itu per bulan Pak, tapi hitungnya omset harian. Nah itu kan setiap wajib pajak yang setiap pengelola yang sudah mendaftarkan usahanya tadi, usaha perparkiran tadi akan mendapatkan NPWPD. Nah di situ mereka akan diajarkan, diedukasi mengenai pelaporan dan pembayaran melalui aplikasi Simpat namanya Pak. Simpat. Ya, Sistem Informasi Perpajakan Daerah. Nah disitulah mereka membayar. Jadi mereka buka Simpat, kemudian mereka buka aplikasinya itu Pak, aplikasi Simpat. Nah, omsetnya itu di-upload di situ Pak. Nah, dengan begitu keluar bukti bayar namanya SSPD.
Keluar Oke. bukti bayar itu, nah situ tercantum sih Pak, langsung ada. Misalnya Bapak tuh omsetnya 1 juta, berarti 100.000. Terus ada nomor bayarnya, Bapak bisa memilih, mengkred apakah Bapak mau bayar pakai kris, pakai m-banking, Bisa maupun ya, Pak, Bapak bayar langsung ke Bank Kaltim-Tara. Kaltim-Tara. Ya. Oke. Jadi sebenarnya yang masuk ke pemerintah sedikit Pak ya? Sedikit 10% Pak. lah ya. 10% Pak. Jadi sebenarnya fasilitas dari tempat parkir itu harusnya lebih Ya, representatif lebih gitu Pak ya. Karena dari 30% menjadi hanya 10% 10% aja sekarang, nih, Pak. Iya, Pak. gitu Pak ya. Dulu kan ada namanya parkir cuma-cuma Pak ya. Gratis. Gratis dulu, yang gratis untuk konsumen, tapi pengusaha yang bayar. Oh gitu. Sesuai Undang-Undang 28 kita terapkan waktu itu di Kota Samarinda, tapi sekarang sudah tidak ada lagi Pak. Misalnya kayak ada suatu tempat pertokoan yang tidak menerima pembayaran dari konsumen, mereka tidak bayar pajak Pak. Oh. Tidak bayar pajak, tidak menarik dari konsumen, berarti mereka tidak berkewajiban membayar pajak. Nah, itu. Katakan seperti di Indomaret gitu Pak. Ya. Kita nggak bayar pajak, tapi di situ parkir gratis gitu. Ya. Itu gimana ceritanya itu Pak? Itu sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 ini diberlakukan di Januari 2024 ini, itu mereka tidak kena lagi pajak Pak. Oh jadi nggak ditarik pajak? Tidak ditarik pajak Pak. Tapi masyarakat juga parkir di situ bebas? Bebas Pak. Oh. Jadi sekarang yang dikenakan pajak parkir itu hanya yang memang badan usaha besar yang menarik? Yang menarik dari benar-benar konsumen Pak, dari Oh, masyarakat. dari masyarakat. Jadi uang masyarakat sebenarnya dititipkan ke pengusaha tadi untuk dibayarkan ke pemerintah daerah Pak. Ada sanksinya nggak sih Pak? Ini sudah masyarakat Iya. udah bayar, Iya. Nggak disetorkan ke kita Pak ya? Ada Pak. Konsekuensinya Ya, kan gitu ya, Pak, ya? pertama kita kenakan denda Pak. Oh denda. Denda pertama. Kemudian setelah itu kita buat surat tagihan Pak, namanya surat tagihan pajak daerah. Iya. Masih belum ini, Belum bayar juga. ya kita bikin surat teguran Pak. Kemudian masih juga kita adakan pemanggilan. Tidak datang Bapak ini, ada pemeriksaan. Pemeriksaan itu biasanya melibatkan lintas OPD biasanya Pak. Nah kemudian masih juga seperti itu Pak, ada namanya pemasangan stiker bahwa tempat ini tidak memenuhi kewajiban perpajakan, masih gitu Pak. Nah sebenarnya menurut undang-undang itu Pak, kita ada jurusita namanya Pak. Jurusita. Itu udah parah-parah banget nih ya Pak ya? Jurusita. Nah itu yang akan melakukan penyegelan, penyitaan, bahkan melaporkan tindak pidana Pak. Tindak pidana artinya penggelap, artinya itu apa yang disetorkan masyarakat tidak disetorkan kepada daerah. Ya. Ke pemerintah daerah. Itu sampai ke situ Pak sebenarnya undang-undangnya itu Pak. Lumayan juga Pak ya. Kalau hitungan dendanya berapa persen Pak? Dendanya 1 bulan 1% Pak. Oh, oke. 1%. Jadi kalau bulan ini nggak dibayarkan, dia 1%. Ya 1%, ya selama tambah pokok kan Pak ya, misalnya Iya. 10.000, berarti 1% dari 10.000 ditambahkan itu Pak. Oke. Pak, diminum dulu. Pak. Siap, Kita siap. santai saja Iya, ini. terima kasih Pak. Pak, kembali ke pajak parkir nih Pak. Ada nggak sih faktor-faktor karena yang mempengaruhi besaran pajak parkir Pak? Karena gini nih, sebagian pusat perbelanjaan itu kayaknya kalau kita weekend itu flat aja. Ya. Ada salah satu pusat perbelanjaan yang weekend itu parkirnya jadi tinggi gitu Pak. Itu kalau yang menentukan itunya gimana tuh Pak? Siapa? Nah, itu kan ada namanya parkir progresif. Progresif ya. Jadi setiap waktu bertambah dia Pak ya. Mm. Nah, itu rekomendasi atas dinas teknis itu Pak biasanya. Nah, dinas teknis yang Itu menangani, memperbolehkan memang. ya, di dinas teknis yang mengatur masalah nominal angkanya itu Pak, dinas teknis Pak, memberikan rekomendasi berapa tarif parkirnya. Kemudian yang lain-lainnya itu adalah luasan lahannya Pak, luasan lahan sendiri, kemudian jumlah kapasitas yang menampung kendaraan R2, R4-nya, itu faktor yang mempengaruhi Pak. Kemudian okupansi rate-nya, kemampuan mereka menampung kendaraan. Terus turnover itu pergantian Keluar itu masuk, Pak, keluar ya. masuk itu, keluar masuk kendaraan itu. Kemudian fasilitas yang dimiliki oleh parkir itu sendiri. Kemudian ya tarif parkir tadi yang progresif tadi. Jadi artinya kalau saya punya lahan parkir nyaman gitu, bersih apa segala macam, saya bisa menentukan untuk menjadi progresif gitu ya Pak ya? Ya, tergantung dari rekomendasi dari dinas Rekomendasi teknis. dinas Ya. teknis.
Oke. Emang ada batas maksimal nggak sih Pak bahwa pajak parkir itu ditarik ke masyarakat tuh maksimalnya ada nggak sih? Eh, Kalau di nominal itu, ya itu ditentukan oleh rekomendasi Dinas tadi ya. teknis tadi Nah, ya. kalau kami kan menerima sesuai dengan Apa apa yang yang dimasuk. mereka terima. Oh, Nah, gitu. omset mereka berapa, itu yang dikalikan 10% tadi. Mm-mm. Jadi mungkin juga perlu diketahui ya, Mm-mm. bahwa pajak itu belum dikurangi apa-apa, masih Utuh? utuh. Misalnya Oh. Bapak 5.000 yang dilaporkan tuh 5.000 kali 10% tadi. Ah. Jadi tidak ada pengurangan tenaga kerja, tidak pengurangan ini, belum. Ah. Pokoknya kotornya itu yang dilaporkan. Iya. Nah, itu. Oke. Jadi seandainya 5.000, ya Ya 5.000 yang 500. dilaporkan. Iya. 500 yang Iya, dipotong. iya gitu ya, 500 Pak. yang potong. Oke Pak, selain kita harus bayar, apakah ada kewajiban dari pelaku usaha itu untuk membuat laporan pajaknya nih Pak? Perlu Ada nggak sih Pak, itu? ada Pak. Nah, tentunya wajib pajak parkir ini membuat laporan, dia itu membuat laporannya di nama aplikasi itu ESTPD Pak Pak, namanya itu. Ada Pak, ada aplikasinya. mantap Jadi ya. mereka memasukkan di situ pada waktu mau membayar Pak ya, Mm-mm. mereka memasukkan di situ omsetnya. Omset. Nah, setelah mereka kan itu terekam tuh Pak, karena Mm-mm. di aplikasi terekam. Jadi kita bisa, jadi mereka masukkan di ESTPD itu setelah mereka apa namanya itu dengan akun yang mereka miliki berupa NPWPD itu, Bisa membuat laporan ya di situ. keluarlah laporannya itu Pak, keluar laporan yang langsung bisa kami baca Pak di aplikasi itu, kami bisa membaca di situ. Berarti laporannya misalnya 10 juta, pajaknya berarti 1 juta. Nah, Tinggal direkap aja lagi. dari ya, Pak, ya. rekap ya Pak. Terakhir nih Pak, ada nggak sih kayak insentif gitu Pak buat pajak parkir ini? Atau pengecualian mungkin? Jadi kalau secara umum Pak ya, kayaknya insentif, tapi ada Pak insentif, tapi harus bermohon ke kepala Dinas daerah. teknis tadi. Oh, Kepala daerah Pak, kepala daerah yang bisa menentukan secara jabatan bahwa ini boleh diberikan insentif. Misalnya dengan pertimbangan Pak ya, dengan pertimbangan wajib pajak tersebut kemampuannya kurang. Artinya itu dari dilihat sepi, tidak ada pengunjung, nah itu bisa Pak. Tapi dalam hal ini wali kota lah tempat kita Pak. Kemudian ada bencana Pak, bencana. Nah itu bisa Pak mengajukan ke wali kota kalau di kita Pak ya, nah, pada daerah wali kota. Nah kemudian untuk mendukung usaha mikro, nah usaha ultra mikro wali kota itu kan berhak itu memberikan. Kemudian untuk mendukung kebijakan program prioritas kepala daerah, boleh Pak, bisa. Nah itu, tapi ada anunya Pak, ada dasarnya, alasan-alasannya, dan itu disampaikan, diberitahukan kepada DPRD kita. Nanti ada dibahas di sana dengan pertimbangan wali kota. Setelah disetujui oleh itu, barulah ditetapkan dengan suatu peraturan wali kota Pak, bahwa ini boleh mendapatkan insentif sekian. Ya, misal mungkin gedung dari ruang pertunjukan seni gitu, saya parkirnya saya gratis, ya. Bisa itu Pak, pengurangan lah ya. Oke Pak, sebelum kita tutup mungkin ada pesan-pesan apa nih Pak dari tentang pajak parkir nih Pak? Ya baik. Slogannya membayar pajak membangun Samarinda. Mantap ya Pak. Jadi kepada para pengusaha, kepada masyarakat, pajak merupakan merupakan modal untuk membangun daerah kita Pak. Dengan pajak kota kita bisa maju, dengan pajak kota kita bisa setarap lah dengan kota-kota di lainnya Pak. Jadi pajak ini seperti ini Pak, seperti kita bersedekah sebenarnya kan. Kita memberikan sesuatu kepada pemerintah yang akan digunakan untuk kepentingan masyarakat Pak. Masyarakat banyak ya. Pak ya. Seperti itu. Sebelum kita tutup Pak ya, jadi pajak parkir, pajak jasa atas parkir ini merupakan kalau di Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 ini dia masuk dalam PBJT Pak. PBJT itu pajak barang dan jasa tertentu. Dia ada 5 di situ Pak. Pajak PBJT atas makanan dan minuman, PBJT atas jasa perparkiran, PBJT atas jasa perhotelan, PBJT atas penggunaan tenaga listrik. Nah itu ada 5 di situ Pak. Masuk di situ ya Pak ya. Nah, itu dan PBJT atas kesenian dan hiburan. Di situ Pak. Siap Pak. Jadi buat para pelaku usaha seperti yang disampaikan oleh Bapak Rudin tadi,
jangan lupa untuk membayar pajaknya Pak Siap, ya. Pak. Ya. Karena dari 30% menjadi 10%, 10% ini sekarang kan pajak parkir. penurunannya jauh banget ya, Jauh, Pak. Pak. Jauh banget, dan jangan khawatir karena uang pajak akan dikembalikan untuk pembangunan dan kemaslahatan masyarakat banyak ya Pak. Benar, Pak. Oke Pak Fahrudin, terima kasih banyak sudah hadir di Opublik Siap. ini. Sekali lagi, dan begitu saja obrolan kita kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Waalaikumsalam. Samarinda Semakin makin maju, makin maju, makin maju. maju.